Sebelum kita mulai, sebelumnya kita ingin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, dalam kajian ini, sahabat Mutiara Kerang yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa langsung kirim pertanyaannya melalui chat di chat global, di kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Dan jika ingin chatnya mau private dan anonim tanpa nama, silakan langsung chat private saja ke, di sini pakai MKI nggak sih dia? Paket intinya Taufik Andaru Baskara. Oh pakai, ya namanya YMKI Tauf Andaru. YMKI Andaru. Sekali lagi, jika ingin bertanya namun anonim tanpa nama atau nama dirahasiakan, silakan chat langsung private ke YMKI Andaru sebagai co-host Q&A. Oke, yang kedua, jika memungkinkan untuk para peserta kajian ini, mohon dapat menampilkan videonya sebagaimana ada seorang murid kepada gurunya yang sedang memberikan ilmu, yaitu dengan bertatap muka. Nah, namun mohon dilihat dulu keadaan sekeliling dan harus auratnya ditutup. Gitu saja. Yang kedua. Yang ketiga, kami juga info untuk yang ingin berinfak untuk kajian hari ini, silakan dapat mentransfernya ke rekening Yayasan Mutiara Kerang dengan membubuhkan nominal 098. Sekali lagi, bisa di layar, bisa dilihat itu ada nomor rekening Yayasan Mutiara Kerang, atau dilihat aja di Instagram kita. Bubuhkan nominal di belakangnya 098. Misalnya kalau mau infak Rp50.000, berarti Rp50.098 transfernya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah infak buat kajian. Baik, lagi selanjutnya informasi yang ketiga mengenai 1.000 lekar. Kita masih buka, masih open dengan nomor rekening yang sama, namun mohon dibubuhkan nominal di belakangnya 008. Ya, sekali lagi 008. Nah, ini masih dibuka untuk amal jariah, sedekah amal jariah 1.000 lekar untuk pesantren tahfiz Quran kita utamakan di Jakarta dahulu. Selanjutnya untuk informasi yang 2 minggu lalu yang kami sudah berikan bahwa jika teman-teman Mutiara Kerang yang ingin secara offline datang ke kajian bedah Quran setiap Selasa di Lauser, ya dekat Majestic, silakan daftar saja di grup nanti pada saat H-1 atau H-2 untuk bisa dapat menghadiri ke sini, langsung ke tempat sini. Tapi ada 2 syarat, yaitu dibatasi jumlahnya, yang kedua prokes maksimal. Ya, itu saja. Baik, untuk hari ini kita akan bedah Quran Al-Qalam untuk part kedua. Al-Qalam untuk part kedua. Dan alhamdulillah Ustadz kita, guru kita sudah hadir, Ustadz Ahmad Ramsani. Namun sebelum kami panggil, mari kita dengarkan dahulu sedikit pembacaan Al-Quran dan tafsir Quran untuk surat Al-Qalam part kedua dari ayat 17 sampai 33 yang dibacakan oleh Tira dan Mbak Midi. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. An yaghdu ala harthikum in kuntum sarimin. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab di dunia dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah kita dengarkan pembacaan Al-Quran dan tafsir Al-Quran untuk surat Al-Qalam dari ayat 17 sampai 33. Afwan, tadi yang membaca tafsir Qur'annya ialah Mbak Mita. Sama-sama M soalnya depannya, jadi ketukar. Baik, Ustadz, silahkan
menduduki singgasana Brahma Kumbara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Lupa nyalain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz, sehat Pak? Sehat Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang penting itu. Kita mulai saja Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalawatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Mutiara Kerang yang sudah hadir, sebelum kajian kita mulai, mari kita sama-sama kita doakan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Ahmad Omsani, agar senantiasa Allah lindungi dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Juga agar senantiasa Allah selalu berkahi setiap langkahnya. Sama-sama kita membacakan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil ummah. Asy-syafi'i yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa rutin kembali menjalankan apa yang biasa kita istiqomahkan dan kita dawamkan, yaitu mengkaji ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Al-Quran. Semoga apa yang kemudian kita kaji, yang kita pelajari ini mendapatkan ridha, barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita baca, yang kita pelajari daripada Al-Quran bisa menjadi hujjah, bukti kita nanti di hadapan Allah, dan bisa menjadi syafaat, pembela nanti kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali kedua kita doakan saudara-saudara kita, terutama kawan-kawan kita yang kemudian tidak bisa ikut dalam kajian ini karena dalam keadaan sakit. Wabil khusus saudari kita Ibu Marsha ya, dan keluarganya yang sedang diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Allahumma shfi mardaha wa marda ahliha. Semoga Allah berikan kesembuhan baginya dan kesembuhan juga bagi keluarganya, dan bisa segera kemudian kembali bersama kita semuanya untuk mengikuti kajian bedah Al-Quran. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Kita lanjutkan kajian bedah Al-Quran kita di surah Al-Qalam. Di bagian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat 17 sampai 33 ini dengan kisah, dengan cerita. Ini panjang. Kalau cerita itu kalau dikaji satu-satu nanti nggak ketemu titiknya. Saya akan coba uraikan cerita ini dan menjelaskan satu persatu, mengambil hikmah daripada bagaimana kisah ini. Dan kisah ini dekat banget sama kehidupan kita. Beneran. Kisah ini dekat betul dengan kemudian yang kita jalanin sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Jadi Allah berikan analogi perumpamaan. Ada orang-orang yang kemudian oleh Allah diberikan nikmat sangat besar. Nikmat di sini disebutkan di dalam surah Al-Qalam itu kebun. Atau bisa juga diterjemahkan sawah lah. Kebun atau sawah. Oh, luar biasa. Banyak banget yang kemudian dimiliki saat itu. Kalau kemudian dia kurmanya sangat lebat. Bahkan disebutkan, kalau diibaratkan dia itu adalah satu kebun yang besar, dia nggak butuh lagi pengairan dari tempat yang lain karena kebun tersebut dibelah oleh sungai. Jadi airnya udah dari situ diambilnya. Masya Allah. Saking apanya? Saking besarnya. Tapi mereka lupa.
bahwa itu nikmat dari siapa? Dari Allah. Dan Allah kemudian mengatakan apa? Inna balawnahum. Sampai sini dulu kita mau kaji sebentar. Inna balawnahum kama balawna. Allah sebutkan nikmat yang sebegitu bagusnya tadi, kebun yang enak tadi, kebun yang kemudian rindang tadi, banyak banget buahnya, tapi Allah nyebut ini ujian. Aku uji engkau dengan nikmat yang sebegitu besarnya. Jadi ujian itu bukan cuma masalah sakit, tak. Itu jelas. Ujian bukan masalah kemudian kita dengan keluarga kita yang kemudian terjadi sesuatu yang mulai nggak tegor-tegoran, mulai kita sama ipar, mulai sama mertua. Bukan sekedar itu. Bahkan ketika kita adem ayem pun itu menjadi ujian. Bisa syukur apa enggak? Kira-kira kayak gitu. Makanya kata Allah ini ujian. Dan sayangnya sekali mereka semuanya ini yang disebutkan di dalam Al-Quran punya keyakinan semua kebun dia la yasrimunnaha musbihin. Apa itu makna la yasrimunnaha musbihin? Dia ngerasa bahwa ini pasti kalau udah banyak buahnya, udah banyak kebunnya, pasti bisa saya ambil. Pasti bisa apa? Pasti saya ambil. Nah, ini yang kemudian jadi problem. Jadi masalah bagi siapa? Bagi kemudian orang-orang yang di sekitaran kita. Ngerasa bahwa apa yang kita punya, udah ngebangun bisnis, saya ngasih analogi ya, kebun sawah itu seperti bisnis misalnya. Misalnya kebun atau sawah itu ibarat bisnis, ibarat dagang, ibarat apa? Proyek, segala macam. Penyakitnya mereka adalah nih kalimat 18, wala yastathnun. Mereka itu adalah orang-orang ketika dapat sesuatu, dia nggak melibatkan Allah. Dia langsung bilang apa? Pasti akan untung. Pasti gua bakalan dapat banyak keuntungan dari sini. Pasti gua akan panen, gua akan petik. Dia lupa wala yastathnun. Dia nggak nyebut insya Allah. Mulai sampai sini tahu perbedaannya? Kita dagang nih Gun, buka toko baru, kita udah bilang ini pasti laku nih. Ini pasti laku, nggak mungkin nggak laku nih. Pasti laku. Tempatnya udah di tengah-tengah, strategis, demografisnya bagus, geografisnya oke, biologisnya bagus, kimianya bagus. Ini ngomongin apaan sih nih? Gue nggak tahu, yang tahu demografis, biografis, dulu ada kimia. Daru gue belajar kimia, geografi pakai geografi Mesir loh, nggak belajar Indonesia loh, gokil banget nggak? Nah, maka Jadi, kemudian yang kita bilang ini pasti gue dapat. Ini pasti gue untung. Nah, semua kalimat yang menggunakan kalimat pasti, yuk belajar dari surat Al-Qalam. Apa sebabnya? Karena mereka juga menggunakan pasti. La yasrimunnaha musbihin. Besok pasti gue akan petik semuanya. Besok pasti gue panen. Pasti, nggak mungkin nggak. Wala yastathnun, dia nggak pakai insya Allah tuh. Wala yastathnun adalah apa? Nggak pakai insya Allah. Insya Allah tuh udah dibuang. Jadi dia nggak bilang gini, gimana? Ndaro, kira-kira usaha kita akan jalan apa enggak? Kita nggak bilang gini, insya Allah Pak, jalan. Kalau Allah izinkan, Allah jalan. Tapi kita bilang gini, enggak Pak, semua udah kita pegang. Semua udah kita kemudian sentuh. Kita semua udah di bawah kuasa kita. Pasti kita untung besar. Apa yang terjadi? Maka kemudian ketika mereka pengen panen besoknya, mereka tuh masih mikir. Karena pengalaman panen-panen sebelumnya, itu asal kalau orang lagi metik di sawah, ngambil buahnya, ambil panen, apa yang terjadi? Keseringan, giliran panen, orang-orang miskin pada datang, orang-orang fakir. Mak, minta sedekahnya Pak. Ya kalau udah pada dipetikin kurma, kalau udah anggur udah numpuk, masa nggak dikasih? Tapi apa yang terjadi? Hasilnya malah kurang ntar. Apa yang kemudian mereka pikirkan? Mereka kemudian berbisik-bisik. Mereka kemudian berkata kepada mereka, yuk anighdu ala harthikum. Besok kita perginya diem-diem ya. Diem-diem tuh gimana? Besok kita kalau pergi, gimana caranya? Supaya nanti Allah yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Supaya nanti kemudian gak ada orang yang miskin. Maka kemudian kata mereka semuanya gimana? Anighdu ala harthikum. Kan mereka gak mau ketemu orang miskin. Apa yang mereka lakukan? Yuk berangkatnya dini hari. Luar biasa loh. Dini hari, pagi-pagi. Bukan jam 5. Jam 3. Coba bayangin aja. Dini hari. Supaya orang-orang miskin, orang fakir itu gak minta-minta sama dia. Anighdu ala harthikum in kuntum sarimin.
فانطلقوا وهم يتخافتون. Mindik-mindik mereka jalan, diam-diam. Nih lihat. Penyakitnya al-qalam. Simak baik-baik. Apa nih penyakitnya Ustadz? Giliran kita lagi sukses, giliran kita lagi jaya, antum pakai ayat yang ke-23, 22, 23. Kita giliran proyek lagi bagus, lagi di atas nih, duit lagi ada, sama temen, sama saudara, sama orang tua, jalannya mindik-mindik. Paham nih maksudnya nih? Paham nih maksudnya nih? Giliran duit lagi ada, fantalaqu wa hum yatakhafatun. Giliran duit lagi ada, nggak pernah mampir ke rumah orang tua. Nggak pernah mampir ke rumah mertua, diem-diem aja. Pas duit lagi nggak ada, mampir. Cerita semua, dulu lagi nggak ada duit. Makanya kan dulu kita sering bilang, kalau datang ke orang tua, ke mertua, datangnya kudu miring. Pulangnya kudu lurus. Ini harus diingat-ingat coba nih. Ke rumah orang tua, mertua datang kudu miring, pulang kudu lurus. Miring karena bawa-bawaan. Mampir dulu ke Alfa, mampir dulu kemudian ke pasar, mampir dulu ke Lotte, mampir dulu ke... Ya itu, bawa beras, bawa sembako, bawa kue, bawa donat, bawa. Karena saking beratnya, miring guys. Pulangnya lempeng, gak usah bawa apa-apa. Ini dibalik. Datang ke rumah mertua, lurus. Pulang dari mertua, beras di dapur dibawa. Di kulkas ada ikan asin lu bawa. Jeruk dibawa. Kadang-kadang tanaman punya mertua lu bawa. Masya Allah. Itu andai kata rumah nggak pakai pondasi, dibawa tuh Mir. Untung rumah pakai pondasi. Maka ini yang kemudian diingetin. Allahu Akbar walillahilham. Makanya kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mindik-mindik. Alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Biar orang-orang miskin nggak datang minta-minta. Biar orang miskin nggak datang kemudian ngambil jatah kita. Sebab kenapa? Aturan nanti dapatnya 1 ton gara-gara orang miskin jadi kurang 1 kilo lah, kurang 10 kilo lah. Wahada wa. Ini penyakit kita nih. Giliran proyek lagi besar kita diem-diem aja, nggak usah cerita-cerita ke saudara, nggak usah bilang-bilang. Harusnya nanti dikasih tahu tuh. Apa yang terjadi? Wa qadau ala hardin qadirin. Falamma ra'auha qalu inna ladhannun. Ketika kemudian mereka datang ke kebun tersebut, mereka udah diem-diem, maka kemudian apa yang terjadi? Mereka nggak dapetin apa-apa yang ada di dalam kebun tersebut. Bal nahnu mahrumun. Tempat kebun yang kemudian tadi didatengin, ternyata semuanya habis. Kebun tadi itu, kebun, sawah, itu semuanya udah rata. Udah tinggal sisa-sisa aja. Habis. Allah habiskan. Allah hancurkan. Padahal datang udah diem-diem. Tiba-tiba pas nyampe ke situ. Kebun yang sebegitu hektarannya luasnya. Tiba-tiba nggak ada. Habis tiba-tiba udah rata aja gitu. Tiba-tiba pada, kan pohon biasanya pada berdiri ya. Ini pada rebahan gitu. Nggak tahu nih kenapa. Apa karena COVID nggak ngerti, nggak paham juga. Apa karena dia rebahan capek berdiri mulu kan. Karena dia udah berdiri sejak 1912 kan. Dia capek itu mungkin. Allahu a'lam, nggak ngerti kan. Maka kemudian yang dimaksud gimana? Maka habis yang dia punya. Bal nahnu mahrumun. Nggak dia dapat apa-apa. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Salah satu di antara mereka berkatakan, tuh kan, ente nggak pernah bilang sih kalimat tasbih. Kalimat apa? Kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu yang dimaksud adalah Masya Allahu kan. Ini adalah ucapan kalimat tasbih adalah subhanallah wa masya Allah. Ini adalah ungkapan syukur karena Allah udah kasih itu kebun. Nggak pernah kita. Harusnya dianjurkan setiap kali masuk ke tempat kebun tersebut kita mengatakan masya Allah. Karena kita takjub dengan apa yang Allah kasih. Tapi nggak pernah bilang. Apa yang terjadi? Dihabisin sama mereka. Dihabisin. Nggak ada sisa lagi buat mereka. Allah habiskan. Allah tunjukkan kuasanya. Sehingga kemudian nggak ada lagi yang kemudian tersisa dari apa yang mereka punya. Nah, kesalahan kita kalau ngelihat dari ayat ini.
Kita kemudian giliran sukses, kita mindik-mindik diem sama orang tua, sama mertua. Salah Pak. Harusnya pas kemudian kita mulai ini kerjaan, mulai nih kemudian kita dagang, mulai nih kemudian kita usaha, yang kita datengin tuh orang tua, mertua. Samperin, cium tangannya. Assalamualaikum, Mah, Bun, Pah. Hari ini insya Allah mau mulai nih usaha. Hari ini insya Allah mau mulai nih garap proyek. Hari ini insya Allah kemudian mau jalanin. Doain. Sampai ibunya bilang, iya didoain, didoain Ahmad. Mudah-mudahan usahanya lancar. Wow, udah. Bismillah, jalan. Lancar. Makanya jangan pernah sekali-kali wahai teman-teman semuanya yang pekerjaannya di kantor, yang pekerjaannya kemudian proyekan, yang pekerjaannya kemudian dapatnya dari perusahaan-perusahaan besar, kemudian kita dapat, jangan langsung katakan di dalam kita punya hati ini Al-Quran nih, jangan katakan la yasrimunnaha musbihin. Pasti saya akan dapat ini. Kedua, pasti saya akan untung. Yuk, catat dua kalimat ini. Pasti saya dapat. Ini tolong dibuang jauh-jauh. Itu udah pasti, Ustaz. Udah pasti Mir, pasti gue ini. Yang kedua adalah pasti saya untung. Ini buang. Dua kalimat ini kalimatnya iblis. Buang nih kalimat. Sebab mereka kenapa? Karena ini dalam surat Al-Qalam udah terjadi. Ujung-ujungnya enggak dapat. Ujung-ujungnya enggak untung. Wala yastafnun. Karena enggak pernah bilang apa? Insya Allah. Mohon maaf nih, pokoknya gini Gun. Pokoknya kalau sama gua, udah lu udah diem aja udah. Sama gua pokoknya beres. Pasti beres. Udah. Ya elah, pasti kayak nggak kenal gua aja sih. Apa yang terjadi? Besok berantakan. Wala yastafnun. Harusnya bilang gimana, Gun? Udah lu tenang aja. Dengan izin Allah, insya Allah. Insya Allah, berantakan. Gue soalnya belum pengalaman juga, nggak tahu dong gimana, gue nggak bisa memastikan sesuatu. Ya insya Allah kita coba bareng-bareng. Ada nggak kayak gitu? Bisa nggak kita kalau proyek kayak gitu, Andre? Dan proyek, coba Bapak Ahmad, gimana proyeknya? Kalau saya belum punya pengalaman Pak, tapi saya insya Allah karena saya belum punya pengalaman, kita akan belajar bareng. Insya Allah berantakan Pak. Oh, kata perusahaan ini bilang gini, nah ini saya yang mau kayak gini nih orang. Jujur, hancur. Nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa, biar jadi belajar. Tapi mohon maaf, Bapak belajarnya jadi perusahaan saya. Cari perusahaan lain. Enak aja ini perusahaan. Oh, proyeknya udah puluhan miliar, kok masih mau coba-coba. Kita mau cari yang pengalaman. Nah, maka ini yang kemudian dimaksud. Sama. Kayak perempuan juga nggak bisa. Kita mau, aduh, nggak bisa kita bilang, pasti ini udah pasti gue yang nikahin. Nggak bisa. Makanya wahai para laki-laki sejagat raya yang hadir dalam bedah Quran ini. Kalau emang udah ketemu sama perempuannya, terus kemudian kita udah bismillah, maka udah teruskan sampai ke pelaminan. Kalau memang kemudian kita nggak bisa meneruskan, ya jangan kasih harapan dong. Apalah artinya harapan tanpa kepastian? Karena itu cuma kenistaan. Hadis riwayat Instagram. Gokil banget ini malam ini pembahasannya luar biasa saudara-saudara. Maka hal inilah yang kemudian kita ingatkan. Jangan sampai. Makanya kemudian kata Allah apa? Kadzalikal adzabu wal adzabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Hati-hati kalau Allah sudah kemudian memberikan kepada kita azab, itu baru di dunia, so. Itu belum apa-apa, cuma di dunia. Wala adzabul akhirati akbar. Di akhirat jauh lebih besar. Maksudnya gimana, Ustaz? Ada orang yang diuji nih. Lupa kan kita udah punya konsep ya. Semua kesibukan, kita kemarin udah belajar kan, musibah paling terbesar, ada berapa? Ada 3 tuh. Ada 3. Masih ingat satu apa? Nafkah haram. Ini musibah yang sering kita nggak nganggap ini musibah. Kalau ada gempa wajar, karena ini nggak terasa. 1, nafkah haram. Yang kedua apa? Allah berikan kemudian kepada kita kesibukan sehingga kemudian jauh dari Allah. Wa mana jauh dari Allah? Antum tinggalin kewajibannya, yaitu sholat, ninggalin yang namanya Quran. Yang ketiga musibah apa? Iya, sibuk kita jauh dari keluarga.
Sesibuk-sibuknya kita sehingga kemudian keluarga bagian cuma nerima duit, belanja. Udah kamu itu aja, nggak usah ngomong, nggak usah kasih usulan, nggak usah musyawarah, nggak usah komunikasi. Dah menang baik. Pokoknya tempatnya kowe nang dapur, sumur, sumur, dapur, kasur. Kalau mau diganti ya udah kasur, dapur, sumur, dah gitu-gitu aja. Jangan diputer-puter aja. Dah, maka nggak usah ikut-ikut campur sama yang lain. Oh ya nggak bisa mas. Iki nikah bukan koro. Udah jangan dilanjutin ya. Ini udah bukan orang Jawa, sosok ngomong Jawa. Aduh, berantakan banget. Maka ini musibah nih, ini musibah. Apa yang terjadi? Allah nanti bikin nih mereka. Udah mulai. Pertama usahanya berantakan. Lalu kemudian keluarganya berantakan. Lalu kemudian orang-orang yang terdekat menjauhinya. Ini kita udah ngerasa sakit nih. Udah perih. Kata Allah apa? Kadzalikal adzab. Itu baru dunia mas bro. Kalau belum taubat nih, itu baru dunia. Masih terus dijalanin. Masih terus kemudian ngelawan lagi. Wala adzabul akhirati akbar. Dan nanti di akhirat jauh lebih dari ini. Jauh lebih dari ini rasa sakitnya. Rasa perihnya, rasa susahnya. Apa sih kalau kemudian kita dapat bisa, kan enak ya. Alhamdulillah dapat rezeki bisa duduk bareng sama keluarga, kumpul bareng sama keluarga, sama teman. Itu namanya barokah. Tapi kita dapat besar, sama keluarga nggak bisa kumpul, sepi, hampa. Lawannya nggak ada gitu. Di kasur cuma guling aja. Nggak ada lagi yang lainnya, Masya Allah. Makanya kita doain. Yang belum ketemu jodohnya, dipertemukan dengan jodohnya yang soleh dan soleha. Yang udah berkeluarga, Allah kasih keturunannya yang soleh dan soleha. Saya mohon yang udah menikah aminnya jangan terlalu kenceng di doa yang pertama. Karena itu untuk yang belum berjodoh. Jangan bahaya, jangan. Amin. Yang ketiga apa nih? Dan mudah-mudahan yang sudah menikah semoga Allah berikan lagi sakinah kemawaddahannya. Jangan yang lain-lainnya, bahaya Anda. Masya Allah. Soalnya Umi udah mulai ngintip-ngintip bro. Sekarang kalau Selasa udah mulai curiga-curiga, ini kajian kayaknya makin seru gitu kan. Nah ini bahaya benar. Nah maka ini yang kemudian dimaksud. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Dan yang enak adalah bagaimana kemudian orang-orang yang bertakwa. Nah ini adalah kisah yang dalam surat Al-Qalam. Nah ini Bapak Evan kirimnya cuma satu slide doang, ini doang. Masya Allah, terima kasih banyak. Padahal masih ada lagi nih sebenarnya ini. Bapak Evan ngasihnya slide-nya cuma ini doang, Mir. Nggak ada lagi slide lanjutannya. Ini bagaimana urusannya? Lah, orangnya ada. Maksudnya bagaimana ini? Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bagaimana kemudian lanjutan bagaimana ini ayat. Kata Allah, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Enggak sama tuh, enggak sama. Apa yang enggak sama? Apakah sama kata Allah antara orang-orang yang kemudian taat versus kemudian orang-orang yang maksiat? Sama apa enggak? Enggak sama, Mas Bro. Enggak sama. Apakah sama orang-orang yang taat dengan orang maksiat? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Enggak sama. Orang-orang yang taat dikasih nikmat. Betul, nih lihat perbedaannya lanjutan ayatnya. Orang maksiat juga dikasih nikmat. Lihat bedain. Orang yang taat berkeluarga. Orang yang maksiat juga dikasih keluarga nikah. Orang yang nikmat dia punya kemudian bisa pekerjaan. Oh, punya gaji besar. Yang ini juga punya pekerjaan dengan gaji besar. Di mana bedaannya, Mas? Orang taat sama maksiat. Di mana bedanya? Ayo, di mana bedanya? Yang ini turunannya adalah barokah. Yang ini adalah turunannya adalah istidraj. Apa istidraj, Ustaz? Apa barokah ini, Ustaz? Kalau barokah, maka nikmat yang ada ini ujung-ujungnya akan Allah berikan ketambahan, bertambah. Baik secara kuantitasnya, jumlahnya, maupun kuantitasnya, maupun kualitasnya. Apa itu kualitasnya? Kelezatannya, kenikmatannya. Coba dah, lihat dah. Orang kalau nih yang ngaji, ini kita yang ngaji udah betul-betul istiqomah bener. Kok bisa istiqomah? Karena udah ngerasain nikmatnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, simak baik-baik ini. Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau ada 3 hal ini yang kita pegang,
maka orang itu akan menemukan yang namanya lezatnya iman. Lezatnya iman atau lezatnya ibadah. Kalau ada 3 hal ini kita pegang nih, Ro. 3 hal ini kita pegang, Mir. Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kita baru ngerasain nikmatnya sholat. Oh, ini baru nikmatnya kemudian ngebaca Al-Quran. Apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahuma. Nomor 1, kalau pengen nikmat kita punya ibadah, apa itu nomor 1? Allah dan Rasulnya jadi prioritas. Allah dan Rasulnya itu adalah prioritas. Bukan cuma mandiri. Bang mandiri doang yang bisa prioritas. Ini ibadah. Ibadah ini Allah dan Rasulnya dijadikan prioritas. Maksudnya gimana? Maksudnya kita nih berhubungan silaturahim suami istri dilakukan semua kebaikan-kebaikan bukan karena dia baik sama kita. Kalau kemudian Evan baik sama istrinya bukan karena istrinya udah masakin, bukan karena itu. Kenapa ngelakuin baik buat istrinya? Karena ini perintahnya Allah, karena Allah. Sehingga kemudian ketemu tiba-tiba istrinya tukang tidur, tiba-tiba istrinya lagi sakit, enggak masalah. Cintaku tidak akan kemudian terhambat karena kekuranganmu. Karena keberadaanku adalah melengkapi kekuranganmu. Jangan minta ulang, gue nggak bisa. Jadi memang udah kayak begitu gitu. Jadinya udah Masya Allah. Jadi seorang istri dan buat suami, tapi suami nggak peduli. Masak buat suami nggak makan. Istri nggak marah. Kenapa? Lah, saya ngelakuin ini karena Allah, Mas. Karena Allah senang kalau aku tuh nyenengin kamu. Kamu nggak seneng. It's your mind. Maksudnya apaan sih ini bahasa Inggris? Gua nggak paham. Maksudnya itu pikiran lu gitu loh. Bodoh amat gitu maksudnya. Aduh, mohon maaf nih. Bahasa Inggris British sih daripada nggak paham nih. Jadi kalau seandainya ada orang, dan gak usah dibahas nih, panjang. Jadi kalau seandainya kita ngelakuin sesuatu, kenapa kita temenan? Kenapa Gun kita temenan? Kenapa Andaru kita temenan? Ya karena Allah. Maksudnya karena Allah gimana? Ya karena kita kewajiban. Saya punya kewajiban untuk ngajarin ilmu yang saya punya, saya ajarin. Bisanya saya cuma ngajarin alif lurus, bak bengkok, itu yang gue ajarin. Bisanya kemudian saya ngajarinnya baca Fatihah, ya Fatihah yang saya ajarin karena Allah. Perkara yang saya ajarin bisa, yang saya ajarin nggak bisa, itu udah bukan urusan saya, itu kuasanya Allah. Udah kuasanya Allah. Makanya apa? Allah dan Rasulnya ahabbu ilaihi min siwahuma. Bukan karena kepentingan. Nggak, gue temenan sama Gunadi biar diajarin golf. Astagfirullah. Emang iya. Karena kalau nggak sama dia, stick dari mana gue? Nggak dapat. Tapi bukan itu masalah. Karena nggak ada dia. Masih banyak orang lain yang bisa ngajarin. Cuman nggak bisa ngasih pinjemin stick. Gitu aja bedanya. Nanti pengen kayak gitu loh. Masih pengen pas mukul jelek, pengen matain stick honmanya gitu loh. Pas mukul petak gitu loh. Di video-video kayak gitu dilempar ke danau ada gitu. Gue pengen bikin kayak gitu ntar. Bukan punya gue, terserah bebas. Nangis Gunadi Ustaz. Ya Gunadi ini nyarinya yang hongma katanya. Kedua, kalau kita pengen ngerasain lezatnya iman, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Kita kemudian mencintai orang lain, ma yuhibbu li nafsi. Kita mencintai orang lain, mencintai kita orang lain, sama seperti kita mencintai diri sendiri gitu loh. Kita senang nih, contoh, saya masih contoh. Makanya konsep sedekah makanan, kalau mau sedekah makanan, yang disedekahin yang apa? Yang kita sukain, Sob. Kalau pengen sedekah makanan, konsepnya yang ente doyan, Mas. Ente doyan. Contoh, kirim makanan cuma nasi sama telur sama sambal. Lu kalau makan nasi sama sambal sama telur, lu doyan nggak? Ya enggak Ustadz, saya kadang perlu ada ayamnya. Ya iya, lu kirim pakai ayamnya dong. Ustadz, saya mau ngirim makanan ke santri. Apa nih isinya nih? Nasi sama orek doang. Lu doyan nggak nasi sama orek? Saya tanya. Lu doyan nggak nasi sama orek? Ya tapi kan buat santri lumayan. Enggak, gue tanya. Lu doyan nggak nasi sama orek? Kalau lu doyan sama si orek, kirimin. Tapi kalau lu doyan, kalau lu nggak doyan, ya jangan kirim. Kirim yang lu doyan. Lu doyannya apa? Nasi, ada ayam, Ustadz, ada sambelnya, ya itu yang dikirim. Bagaimana? Karena kalau bisa mengirim melakukan yang kedua ini, barulah itu nikmatnya iman. Nangkap sama, yuk paham yuk. Masya Allah. Ini miring-miring aja nih dia bilang.
Ibu hamil nih. Jadi paham. Lah kalau misalkan ente doyan kepala kakap, misalnya. Lah terus mau datang ke rumah Ustadz. Terus lu bawa pempek, lu doyan gak sama pempek? Dia bilang, kalau doyan kepala kakap, ya bawa kepalanya dong. Gitu. Ini sampai sini paham, Bro. Ini gue enak banget nih kayak gini. Ente seneng banget nih makan steak. Yang ngajak gue steak nyesel banget nih pergi nih. Yang ngajak makan gue steak kabur nih. Kalau emang seneng banget, lu kemudian kalau pengen ngasih ke orang, kayak gitu kira-kira. Setidaknya kalau mau ngasih sesuatu, pikirin dulu kita seneng apa enggak. Nah apabila kita mau ngasih sesuatu yang kita nggak doyan, takut mubazir, takut basi, karena kemudian kita kasih buat sopir atau buat yang kerja, lah kita kasihin lagi dengan sesuatu, tumpukin. Nih ada sesuatu yang bekas kemarin, tapi masih bagus nih Pak. Tapi nih saya beliin nih. Nih ayamnya, ini leleknya, ini pecelnya. Nah seterusnya. Wahakadha wal maksud. Yang ketiga adalah, kalau kita pengen ngerasain nikmatnya iman, pertama jadikan Allah dan Rasulnya prioritas. Kita suka kepada orang lain sebagaimana kita terhadap diri sendiri gitu. Yang ketiga adalah, kita benci balik lagi kepada kejahilian. Benci kembali kepada kejahilian. Sebagaimana kemudian kita takut masuk ke dalam api neraka. Kita kan takut jatuh ke dalam api neraka. Maka bencilah itu, takutlah itu seperti kita takut lagi balik kepada jahiliyah. Makanya yang pernah jahiliyah dulu lumayan bisa pakai yang nomor 3 ini. Yang dulu pernah mabok ditawarin lagi, mabok ya. Enak nih kalau mabok sekarang. Udah mana dingin, sejuk, nih pas mabok badan anget, gokil, seru nih men. Ayolah, sebentar doang lah. Nah, kalau tiba-tiba kita bilang astagfirullah, kok sedikit. Enggak kerasa. Tapi kalau kita bilang enggak, gua enggak mau lagi. Kita enggak mau balik lagi kepada tempat jahiliyah kita yang dulu sebagaimana kita takut. Nah, kalau 3 hal ini bisa kita pegang, kalau 3 hal ini kemudian bisa kita ambil, inilah yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan lezatnya iman, lezatnya ibadah. Thalathan man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau Allah dan Rasulnya prioritas, itu semuanya tuh tenang aja gitu. Allah dan Rasulnya prioritas, udah bawaannya tuh udah gimana ya? Bawaannya tuh hidup pakai 3 hal ini udah enak banget. Hidup pakai 3 model ini udah enak banget. Kita mau ngelakuin nama orang lain, mikir dulu. Gua kalau ngomong kayak gini ke orang lain, kalau orang lain ngomong seperti ini ke saya, kira-kira gue marah apa enggak gitu. Kalau saya melakukan ini sama orang lain marah, orang lain melakukan hal itu ke saya marah enggak? Gitu. Saya contoh ya, saya senang kalau ada orang lain berbagi ilmu, maka saya juga harus bagi ilmu sama mereka. Saya senang kalau ada orang lain tuh ngejelasin sesuatu, saya senang juga ngejelasin sama dia. Saya senang kalau orang lain tuh kalau ngebantu sempurna, saya juga mau ngebantuin secara sempurna. Nah, apa yang kita senang ketika orang lain lakuin kepada kita, maka lakukan itu juga kepada orang lain. Apa yang kita nggak seneng dari orang lain lakuin kepada kita, maka kita juga jangan lakukan kepada orang lain. Itu gambarannya. Wa hakadha huwa wajada halawatal iman. Nah, yang terakhir teman-teman, di dalam surah Al-Qalam di bagian part yang kedua ini, ada bagian yang kemudian diingatkan. Di dalam nikmat yang Allah kasihkan sama kita nikmat nih. Allah ngasih kemudian nama kita pekerjaan. Allah kasih kemudian sama kita keluarga. Allah kasih kemudian sama kita teman. Allah kasih kemudian kita saudara. Allah nggak nyuruh kita untuk menjadi orang yang kaku gitu loh. Nggak kemudian nggak ada ketawanya, nggak ada senyumnya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, lakuin itu. Kecuali pada 3 hal. 3 hal yang nggak bisa dilakukan sebagai bercanda. 3 yang tidak boleh kemudian dilakuin secara bercanda. Ini nggak boleh main-main nih. 1, talak. Talak nggak boleh dipakai main-main. Cerai nggak boleh. Istriku, ini kita udah nikah 10 tahun gak pernah keluar kalimat cerai. Coba yuk, aku cerai kamu ya. Ih seru. Astagfirullahaladzim. Gak bisa, ini gak bisa. Haram hukumnya. Jatuh talak kayak gitu. Pak, kayaknya kamu tuh orangnya baik banget dah, Pak. Gak pernah marah. Coba dong Pak, sekali-sekali talak aku dong. Terus kata suaminya, kamu mau? Ya udah, talak 1. Ya, talak 1. Yaudah rujuk-rujuk. Yaudah rujuk ya. Enak banget lu. Emang ini aturan punya lu apa? Enggak bisa. Dalam masalah talak, dalam masalah cerai, dalam masalah pisah, enggak boleh ada bercanda. Walaupun bercanda, keluar dari lisan jatuh hukumnya. Kelar, enggak boleh main-main. Enggak boleh main-main. Yang kedua,
Yang nggak bisa kita ajak bercanda apaan? Sholat, Mas. Sholat nggak bisa bercanda. Sholat nggak bisa bercanda. Allahu Akbar. Udah khusyuk. Sholat. Jangan dimain-mainin bercanda. Allahu Akbar. Makanya kalau kita jadi imam atau kita jadi jamaah, nggak boleh bercandain imam. Kalau dulu waktu di pesantren ada orang sholat kayak gini nih, geng. Nih imam. Nih kita makmum berdua datang nih. Ngerjain doang nih makmum. Nih makmum model begini, nih makmum sesat bener dah. Nih datang nih kan caranya disentuh dulu ya. Nih ke sini. Disentuh gitu. Disentuh dia. Habis itu dua ini kabur. Lah ini yang satu bacanya kenceng kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dua udah ketawa-tawa kikin aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah milih suara yang terbagus pas. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana makmum gue nggak ada. Nah ini yang kemudian ini nggak boleh bercanda kayak gini, bercanda ya Allah, bercanda masya Allah. Nah yang bisa kayak gini nih anak-anak, wajar kalau anak-anak begini. Nih yang lakuin kayak gini nih santri-santri saya wajar, namanya anak-anak. Kalau lagi sholat kadang-kadang nggak ada ustadznya nih, pas lagi sholat duha, pas lagi sujud ditarik kakinya kan jadi tiduran kayak Superman itu. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Itu udah isengnya tuh ya Allah. Ya namanya anak-anak. Saya kalau ngeliat kamera CCTV ya Allah, ini kok mereka ngelakuin itu apa dulu saya kayak gitu juga. Lah kan apa yang dilakuin santri apa yang dilakuin kiainya dulu dia bilang. Maka ya Allah ya Karim, saya sih nggak kayak gitu, lebih parah dari itu. Nah, maka kemudian ini nggak bisa sholat dipakai buat main-main, nggak bisa. Termasuk sholat jenazah nggak bisa main-main, Mas. Kan saya sering cerita kan, sholat jenazah kalau lu nggak bisa sholat jenazah jangan sosokan jadi imam, jangan sosokan jadi imam. Nanti salah antara 4 kali takbir sama 4 rakaat. Ya nggak ada ustadznya ente maju jadi imam. Allahu Akbar. Bener baca Fatihah. Diem. Allahu Akbar. Orang takbir, lu udah ruku. Lah karena orang nggak paham ngeliatin lu ya ngikut aja semuanya. Sampai salam 4 rakaat. Akhirnya ada satu yang nanya, Mas mohon maaf ini setahu saya sholat jenazah cuma 4 takbir. Kok dia jadi 4 rakaat? Cuma dia akalnya hidup nih jalan. Samsudin namanya juga. Apa kata dia? Dia bilang, loh masih nggak tahu. Makanya ngaji fikihnya kurang dalam dia bilang. Kenapa orang itu sholat kalau jenazah 4 takbir? Karena amalnya memang banyak. Nah ini yang meninggal teman saya taubat dosanya banyak. Jadi kalau cuma takbir nggak cukup, kudu pakai ruku sama sujud dia bilang. Lah ini kan main-main Pak, nggak bisa. Ini nggak bisa. Jadi yang nggak bisa dipakai bercanda adalah apa? Talak, sholat. Yang ketiga adalah Al-Quran. Makanya butuh guru Pak, butuh pembimbing. Nggak bisa ngaji nadanya nada lain tuh nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak bisa lagu Cindai jadi ke Al-Fatihah. Nggak bisa. Nggak, nadanya nggak bisa kayak gitu. Panjang pendeknya jadi berantakan. Jadi nggak semua nada bisa dimasukin. Nggak bisa dah. Nah maka kemudian ini adalah bagian yang nggak bisa. Tapi ada yang kemudian 3 hal kita harus bercanda Pak. Ini penutup ya. 1 sama siapa? Istri. 2 sama siapa? Anak. Ini wajib bercanda Pak. Gombal-gombalan tuh kudu. Asik. Masya Allah istriku. Aduh kamu tuh. Masya Allah makin berkembang. Itu bercandanya yuk. Ya sama istri saya, kalau sama istri saya bilang gitu. Umi Aisyah. Ya Allah perkembangan kamu dahsyat. Perkembangannya datang. Saya kan nggak bilang gemuk atau gendut kan. Saya bilang perkembangan. Tapi paham semuanya kan. Alhamdulillah kan. Itu bercanda walaupun kita digeplak pakai bantal. Dia bilang apaan sih ini kan kamu juga yang nyuntik. Gimana? Kita lanjutin apa enggak nih? Kita lanjutin enggak nih? Nih bahas nih kita lanjutin kan nih? Masya Allah. Giliran kayak begini pada melek nyetel video pada nyala. Yang tadi giliran bahas yang lain aja. Nah ini bercanda, kudu harus. Makanya kalau nyampe rumah boya yang lucu gitu loh sama istri. Makanya saya sering bilang, kalau saya bisa bikin ketawa sama kalian, nih di sini di kajian, tanya sama istri. Istri tuh nggak pernah ngomong ketawa mulu isinya. Kadang-kadang sampai ketawa-ketawa, dia ketawa, saya udah pergi, saya datang dia masih ketawa. Ini
ketawanya bersambung gitu, dia bilang la ilaha illa anta. Jadi kalau udah nyampe rumah berlucu-lucu lah, walaupun kalian garing gitu, kriuk-kriuk gitu. Wah, kita datang sama istri lo, kemudian waduh, pujilah dia. Wah, masya Allah istriku, masya Allah. Ini masakannya kok rasanya sangat jelas ya, luar biasa. Kalau makan, kalau rasanya kemudian enak kan biasa, oh rasanya enak. Kalau nggak enak menyakiti. Di antara itu semuanya, waduh istriku rasanya sangat jelas nih. Jelas bener, waduh jelas, dia bilang. Bilang aja nggak enak, makanya jelas. Nah, hal-hal ini yang kemudian kita bikin. Diajak bercanda. Sama anak juga harus kayak gitu. Makanya sama anak semuanya, kalau main sama anak ya kudu jadi anak-anak, nggak boleh serius dong. Mau ente ustadz, mau ente kiai, mau ente direktur, mau ente komisaris. Kalau kemudian sama anak, balik lagi ke anak-anak. Nggak bisa manggil. Azlan, Aisyah, sini. Masya Allah. Main di luar sana, fi amanillah ya nak ya. Hati-hati nak, fi amanillah. Tabarakallah. Dia kata gue ustadz ya nggak gitu-gitu juga lah. Nggak gitu-gitu juga, nggak kemudian. Ya nak sini nak, Masya Allah. Bismillah yuk hati-hati. Hati-hati coba baca Al-Ikhlas dulu 3 kali sebelum nendang. Lah nggak usah gitu-gitu banget lah. Tetap aja kita azlan, tetap kayak anak kecil kan, main kuda-kudaan, dia naik ke atas kita, terus kakaknya ikut naik, uminya ikut naik. Jadi ya macam-macam kayak gitu. Makanya saya kalau kadang-kadang habis dari sini pulang tidurnya malam masih main sama mereka. Ayah, makanya ya ngeliatin ya. Kalau itu anak bener-bener dia tuh dekat sama orang tuanya, pasti salah satunya yang sering disebut. Ayahnya kayak atau bundanya. Pasti kalau disebutnya ayah, oh berarti deket tuh. Dia bilang sama ayahnya. Kalau dia manggilnya om, berarti dia lebih dekat sama tetangga tuh. Lu ngapain aja kerjaannya, dia bilang. Masya Allah la haula wala quwata. Maka hal ini yang kemudian kita harus ingat. Jadi sama istri bercandalah. Karena ini Allah catat 3 bercanda ini. Allah catat semuanya itu seperti orang yang ibadah, melaksanakan sholat, lalu kemudian istighfar. Catat baik-baik ini. Saya tuh paling seneng banget bercanda sama anak sama istri. Gak apa-apa, kenapa? Loh, orang kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 11 rakaat, tahajud udah pegel-pegel kok. Ini kita bisa berapa jam main sama anak. Wah, main kuda-kudaan. Walaupun resiko pinggang ya, Ru. Resiko dah itu, dia bilang. Kita gendong. Udah, main sama istri, sama anak. Bermula abah lah kalau bahasa kita. Bercanda-bercanda gitu. Makanya ajak keluar istri, makan. Terus ngobrol di tempat makan. Ini mah udah nyampe tempat makan. Sono megang handphone, nih megang handphone. Yang istri ngebuka Shopee, suami buka Tokopedia. Beli stick golok. Luar biasa. Pada kesindir saudara-saudara di sini ramai sekali. Masya Allah. Nah, makanya itu yang ketiga yang boleh lagi kita bercanda-bercanda lama. Kalau kemudian kita main dengan peralatan untuk perang. Peralatan jihad. Oh, misalnya lagi latihan bermain tombak, latihan pedang, panah. Boleh bercanda. Sekali-sekali coba kemudian memanah teman sendiri. Yang nggak gitu dong bercandanya. Nanti dipotong lagi nih videonya. Ya maksudnya bercanda tuh kalau lagi main panahan juga, wah panahannya bagus. Kalau kita lagi mukul kalau main golf, wah bagus. Padahal slice ke ujung, wah bagus Mir, bagus. Kita mukul nggak kena, wah mulai bagus nih Pak Ustadz pukulannya. Padahal nggak kena gitu kan. Jadi bercandanya ada momennya, ada waktunya. Sehingga kemudian termasuk kemudian kita ini istri dan anak, ini adalah maknanya adalah keluarga. Kita semua dalam kajian ini adalah keluarga. Makanya saya sering bercanda. Supaya apa? Supaya nyaman kita sebagai keluarga. Sehingga nggak ada jarak antara ustadz dengan muridnya. Kalau ada jarak antara murid dengan ustadznya, santri dengan kiainya, ketika ada yang mau ditanyakan, malu, sungkan mau nanya. Gue mau nanya mau ustadz, tapi gue malu ya. Malu, akhirnya dia nggak bisa nentukan masalahnya. Lalu kemudian dia berfatwa sesuai dengan yang dia inginkan. Paham nih maksudnya? Akhirnya dia berfatwa, kira-kira daging babi kan haram ya. Tapi kalau minyaknya, menurut gue sih nggak haram sih. Karena yang daging babi itu daging. Kalau minyak kan bukan langsung bendanya ya. Tapi kan dia minyak ya. Ya mungkin misalkan babi itu olahraga terus keluar keringet kan. Nah ini kan di luar daripada itu. Ini kan ngawur banget Pak. Ngawur banget dia bilang. Misalkan kita jalan terus kemudian kena jilat anjing. Cara ngebersihinnya gimana? Ya tinggal pakai sunlight aja, pakai rinso. Enak bener loh.
Enggak dong, ada tanahnya, ada pasirnya. Nah ini kemudian kalau nggak ada ustadznya mau nanya sama siapa? Kalau kemudian apabila terjadi gap yang terlalu jauh antara seorang murid dengan ustadz, maka kemudian gapnya ini yang dipakainya adalah iblis. Fa'aftau bighairi ilmin, sehingga kemudian dia akan tanya teman-temannya yang baru-baru pada hijrah, sehingga yang baru-baru pada hijrah kedudukannya kayak ulama, kayak kiai. Padahal ngajinya belum lancar, boro-boro lancar, baru bisa. Walhasil akhirnya fatwanya dari dia. Lu kan ngaji udah lama nih ya, menurut lu ini halal apa haram? Menurut gua haram. Ini kafir. Neraka. Nggak keluar. Ngawur banget ini orang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka nggak bisa nanya kepada seorang yang kemudian nggak tahu ilmunya, karena dia akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka kemudian akan dhallu fa'adhal, akan sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini kajian kita di surah Al-Qalam. Saya kembalikan lagi ke Gunadi. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz. Ilmunya untuk surat Al-Qalam part 2 ini sudah membawa ke keluarga. Tapi saya boleh tanya tapi jawabannya singkat boleh Ustaz? Karena pasti ini banyak pertanyaan dari Samsudin. Jawabannya yang ngatur ente? Soalnya kacan yang lain Ustaz. Saya nggak mau pantun karena itu wilayahnya Bapak Andaru. Kalau tadi Ustadz bilang bahwa tidak boleh bercanda dengan Al-Quran, punya suara-suara tersendiri, misalnya dengan nada-nada tersendiri. Kan banyak orang sering belajar Al-Quran itu dari YouTube, Ustadz. Ya. Saya nggak tahu tajwidnya bagaimana. Itu menurut pendapat Ustadz bagaimana, Ustadz? Karena suaranya udah mirip banget sama misalnya Sudais, Imam Sudais gitu kayak gitu. Nah, itu gimana, Ustadz? Nggak usah pakai pendapat saya. Pendapatnya ijma' ulama, semua ulama sepakat. Semua ulama, baik di Indonesia ataupun di Al-Azhar, Darul Ifta punya Al-Azhar ataupun punya Saudi sekalipun, lo kemudian memberikan fatwa bahwa Google, YouTube, Instagram, or whatever from media sosial, keren gak nih gak? Sedikit-sedikit aja biar kelihatan keren. Apapun dari media sosial itu tidak boleh dijadikan sebagai sanad. Artinya nggak boleh dijadikan sebagai guru rujukan. Itu hanya sebagai informasi awal. Cuma itu doang. Sekedar informasi awal Apa sih yang disebut dengan muamalah, pakai syirkah, mudharabah, udah. Tapi jangan langsung ini nih yang benar ini. Enggak. Harus nanya, Ustadz saya tuh ngelihat dari Google begini. Kira-kira baiknya gimana Ustadz? Saya kasih contoh ya. Di Al-Quran kemudian ngikutin kita bacaan daripada Syekh Sudais. Bacaan Syekh Sudais, mad jaiz munfasilnya panjangnya cuma 2 harokat. Karena bacaannya bukan dengan bacaan Imam Hafiz Arab Saudi. Karena Al-Quran diturunkan dengan 7 model. Para ulama kemudian menentukan. Misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Indonesia kan? Kalau Syekh Sudais bacanya, yang jadi kemudian imam di di Masjidil Haram dan semuanya rataan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Kenapa kayak gitu? Karena mad jaiz munfasil panjangnya sama kayak mad tabi'i, 2 harokat, makanya namanya mad jaiz. Kalau mad wajib semuanya sama, nggak bisa ada perbedaan. Semuanya sama. Itu baru bacaan Imam Hafiz. Bukan lagi misalkan pengen nyari pakai nada Kurdi. Nada Kurdi diambilnya misalkan dari Maroko atau kemudian dari Afrika. Maka bacanya kan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akan ada sakta di setiap alif lam mati. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ma-nya jadi pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ra-nya jadi tipis. Sira jadi sirah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihim jadi alaihimu.
waladhdallin. Coba bayangin baca kayak gitu, kemudian diambil, besok diimamin di Masjid Andara. Tiba-tiba nggak ada imam, Andaru datang baru ngambil kemudian bacaan Kurdi, bacaannya Imam Waras. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti makmumnya mufarokah, pisah semuanya. Apa-apaan nih bacaan nih? Sesat nih. Udah nggak bener nih. Atau ngikutin Muammar ZA. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Besok Andaru pakai itu pas sholat Isya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Kata makmum, EDP nih. Kok MM-nya BG kayak gini? Bubar semuanya. Allah, itu bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi semua ulama udah ijma sepakat, Gun. Semua yang di YouTube maupun itu ceramah ngaji itu sebagai informasi awal, bukan sebagai fatwa. Tanya lagi sama ustadz-ustadz terdekatnya. Tanya sama Ustadz Ahmad, tanya sama Ustadz Khamsani. Akur nggak nih Ustadz Ahmad sama Khamsani? Kali-kali beda mazhab misalnya. Kira-kira kayak gitu. Jazakallah khair Ustaz. Baik, langsung aja ke Bapak Samsudin. Oh salah, Bapak Andaru silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menganonimkan nama-nama para jamaah. Izin, Ustadz, dari sambal terasi Ustadz. Anyway udah 6 pertanyaan Ustadz. Insya Allah cukup waktu. Siap Ustadz. Baik. Dari sambal terasi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita meniatkan menghadiahkan pahala dari membaca salah satu surat Al-Quran, misal tiap Jumat Al-Kahfi, diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Apa itu boleh Ustadz? Atau lebih disarankan untuk menghadiahkan istighfar untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Tafadhol Ustadz. Enggak Ustadz. Semua ulama ini sudah disepakati kalau baca Quran pasti dapat 2 pahalanya. Satu untuk si qari, yaitu pembacanya. Kita baca sendiri nih, misal Al-Muluk, Al-Waqi'ah, nggak mesti Al-Kahfi, apapun Tabarak. Itu yang baca pasti dapat pahala. Yang kedua adalah orang tuanya. Kana hayyan au mautan, baik dia itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Kalau dia hidup, maka ini menjadi keberkahan buat dia. Rahmat buat dia, makin tenang, rizkinya makin lancar. Kalau dia sudah mati, maka ini menjadi ampunan. Menjadi pembebas dia daripada kemudian siksa. Nah, siksa kuburnya aman, segala macamnya. Dari mana dalilnya Ustadz? Surat Al-Alaq ayat terakhir. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Orang tua yang di alam kubur, anaknya baca Quran, sholat, maka katanya mereka apa? Maka nggak bisa diberikan azab siksa kubur selama dia punya anak baca Quran atau sholat. Sebab siksa kubur diawali dari waktu sholat menuju waktu sholat lainnya. Jadi ketika waktu sholat punya anak sholat dan setelahnya lagi baca Quran, maka anak kita terbebas. Orang tua kita terbebaskan. Jadi kalau ada orang kemudian nggak sholat, is it not only your problem, guys? Bukan cuma masalah lu, tapi masalah orang tua juga. Jadi kalau kita nggak sholat, kita nggak ngaji, itu problemnya adalah orang tua kalian juga. Allah tanya, Allah hisab. Makanya ketika kita sholat, bukan cuma kita, orang tua kita juga selamat. Pas kita ngaji, usahain. Makanya Andre, makanya Gun, kita baca Quran, supaya kenapa? Supaya muncul rasa apa? Lezat, rasa nikmat. Karena ketika ngaji, bertambah kita belajar tahsin, jadi makin tahu hukum, itu makin kepengen ngaji terus. Gitu. Tapi kalau nggak ada gurunya,
Itu ngaji tuh exactly bener semuanya, exactly. Exactly itu bener. Coba aja deh. Ngaji nggak ada gurunya. Coba ngaji dah. Coba ngaji baca Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzir. Padahal ada saktah tuh. Kalau mau dilanjutin, aduh. Terus kemudian gimana sih ada orang jadi imam udah puluhan tahun. Dia jadi imam karena bukan dia dipilih karena kemampuannya. Karena memang dia yang udah ngurusin masjid lama, akhirnya dia jadi imam. Akhirnya datanglah orang yang alim, yang fasih. Bacaan dia salah, ditegor. Yang ngomel yang mana? Yang imam. Kata yang imam, oh nak, baru pulang dari Mesir, sok-sok ngasih tahu saya. Saya udah ke Arab Saudi 2 kali haji. Kok ngasih tahu saya? Udah, kencing belum lurus kok. La ilaha illa anta subhanaka ini. Ya cuman kayak gitu. Makanya kita nggak bisa langsung ngingetin orang yang salah dalam salat. Ya udah tawakal ala Allah, kecuali kita kenal sama dia. Kita bayang bacaan daru boleh. Kalau kita sholat terus di mall tiba-tiba ada orang langsung jadi imam, tuh salah. Kita nyamperin sini mas, ini nih. Al-Fatihah tuh tolong ngaji lagi mas. Ya saya kasih tahu 5 kesalahan mas. Pertama, haknya kurang jelas. Ar-Rah, gak boleh ada kotoran. Ini kata guru saya mas. Guru saya langsung sanadnya langsung sampai ke Rasulullah. Iya guru lu. Guru lu ya. Elunya masalahnya. Nangkep ilmunya bisa nggak? Kan ada orang nangkep ilmu pakai ember udah banyak. Ada yang nangkep kemudian pakai kolam lebih banyak. Masalahnya lu pakai cangkir. Ya dapatnya cuma sedikit. Nah ini kira-kira kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung. Nah kira-kira seperti itu Andaro. Maka diniatkan baca Al-Quran buat orang tua boleh. Nggak diniatkan pun otomatis sampai. Terserah. Lalu buat apa fungsi niat Ustadz? Fungsi niat itu untuk menghadirkan kekhusyuan. Supaya ingat tergambar orang tua kita. Nangkep nggak? Supaya ya Allah, supaya orang tua saya terbebas dari. Nah itu untuk menghadap. Karena kalau nggak gitu bacanya kita cepat-cepat pengen beres. Setengah udah nggak ada suaranya Mir. Karena kalau ngaji nggak ada suara lebih cepet kan. Coba dah. Ayo coba. Yang kemarin hatam Quran Ramadan. Kalau kita masih pakai Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau diam cuma kamu lagi apa? Ngaji. Atau sadaqallahul azim. Udah sejus mah. Sejus apaan? 15 menit sejus. Giliran baca sendiri 2 jam. Dia bilang. Nah ini berbedanya. Jadi niat yang dimaksud kebuat orang tua adalah untuk menghadirkan kekhusyuan. Ya kalaupun nggak pakai niat, it's okay, nggak ada masalah. Tapi biar kemudian, biar kerasa gitu, biar greget, kira-kira kayak gitu. Nggak pakai itu pun otomatis orang tuanya dapat. Maka terus-terus aja baca Quran. Rutin ya. Setiap ba'da sholat bacalah. Setiap ba'da sholat. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib, isya. Nah kira-kira seperti itu. Baik Ustaz. Ini kalau misalnya orang tua yang dimaksud di sini bisa sampai orang tua misalkan sampai di sekelas guru gitu Ustaz. Yang kita anggap orang tua itu sampai gak gitu Ustaz? Sampai dong. Sampai anak itu semua orang tua, baik itu yang kemudian nasab, baik itu kemudian yang kasab, baik nasab itu kemudian berarti sedarah gitu ya. Nah, atau kemudian kasab. Kasab itu kemudian apa? Kasab itu adalah mertua. Kan karena dia yang udah ngebiayain anaknya terus nikah sama kita kan. Kita kan dari kecil mah nggak ngapa-ngapain kan. Kita ketemu gede doang kan. Udah surprise, udah gitu kan. Kita nggak dari kecil kan. Nasab, ini kasab. Ini berarti mertua maksudnya. Ada lagi yang satu lagi. Itu adalah apa? Sanad. Sanad itu adalah siapa? Ustadz. Guru-gurunya. Kalau kemudian saya punya santri, maka kemudian apa yang saya baca, apa yang saya ngaji, maka kemudian nih kembali kemudian kepada guru-guru saya. Saya kemarin girang banget ada guru yang kemudian guru saya ada di Lampung, dia dari waktu itu ngajar di pondok, habis itu kemudian oleh Pak Kiai diutus untuk pegang pesantren di Lampung, nggak pernah ketemu lagi. Tapi dulu saya bisa ngaji nggak pakai harokat dari beliau, sabarnya ngajarin. Jadi kalau seandainya Quran dihapus harokatnya, saya udah melek banget. Andai kata kemudian ada bahasa Arab nggak pakai harokat, nggak pakai titik, gue masih bisa bacanya.
Jadi karena kita udah tahu ini maknanya ke sini, ini maknanya ke sini gitu. Jadi andai ada orang baca harokat, kita kuping. Nah itu diajarin sama beliau. Tiba-tiba dia DM. Gokil nggak tuh? Dia bisa DM. Terus dia ngasihnya pakai bahasa Arab gitu. Atafakhur ya ibni innaka qad banaita. Iya, yang kalau saya pendapat sih dia bilang, saya bangga sekali. Saya punya murid sudah bangun pondok pesantren dan segala macam. Wah, balas lagi saya pakai bahasa Arab. Wah, terus dia jual apa? Bahasa Arabnya lebih keren kata dia. Terus dia bilang ujung-ujungnya pakai bahasa Indonesia aja kata dia. Ini saya gitu, Ustaz. Karena sebelum ngetik gue mikirin dulu nih penggunaannya apa, dipikirin dulu kan. Takut ntar, nah kira-kira seperti itu. Arab gundul. Arab gundul, Arab gundul, betul Arab gundul. Kalau Anda kan jangankan yang gundul, yang gondrong aja nggak bisa. Kayak cepak-cepak aja Ustaz. Arab cepak. Amal Gandaria Ustadz, mau nanya Ustadz, adik kami ada rencana menikah beda agama Ustadz. Kami sebagai saudara atau kakaknya, apa peran yang paling penting Ustadz yang sekiranya dapat kami lakukan Ustadz? Oke, batal. Kalau seandainya kemudian kita, misalnya ayahnya sudah ndak ada. Kalau ayah nggak ada, maka saudara laki-laki itu menjadi apa? Walinya. Oke, jadi wali. Tapi ayah masih ada. Maka kita nih sebagai saudara, kakak, nih kita kakak kan. Apa yang kita perlu siapkan? Ngebantu sob. Ngebantu semuanya. Materi kita bantu. Lalu kemudian tenaga juga kita bantu. Yang ketiga bantu juga dengan doa. Beda agama. Ini pernikahan beda agama. Daru, urangin lagi dong nih, mungkin volumenya kecil sini. Sama kayak kakak saya Ustadz. Oke, kita coret lagi. Makanya kalau ngomong yang gede, Daru, kita ulang nih. Kita ulang. Misalnya dia ayah, diulang lagi nih, sama banget. Kemudian dia meninggal. Lalu kemudian dia punya saudara laki-laki. Kalau misalnya ada orang beda nikah agama, apa yang kita lakukan? Yang pertama nasehatin. Apa yang kemudian kita nasihatin? Kasih tahu bahwa kemudian pernikahan beda agama jatuhnya zina. Bahkan secara hukum undang-undang Indonesia aja, UUD Indonesia, hukum kompilasi pernikahan kita, nggak bisa beda agama. Beda agama tuh nggak bisa. Kecuali dia berlaku curang, ganti status agamanya. Atau dia nikah pindah selain di Indonesia ke Singapura, ke Belanda, Holland, Thailand, Kamboja, Vietnam misalnya. Nah itu baru kemudian terjadi. Nah pasti dinasihatin ini pasti susah kan? Karena asasnya karena cinta kan? Udah keburu jatuh cinta misalkan. Lalu yang kedua kasih tahu lagi. Kasih tahu kalau memang itu ya, pikirin kemudian kita anak-anakmu nanti. Bagaimana anak-anakmu nanti? Caramu mendidik dengan beda agama gimana? Dulu ada satu keluarga yang dijadikan rujukan. Ini ada nih orang yang beda agama sampai puluhan tahun nikah bisa anaknya. Tahu cerai. Nah, giliran cerai gimana? Apakah kemudian yang lainnya juga ikut cerai kan? Nah, ini jadi problem. Nah, maka bagaimana? Maka sampaikan bagaimana kemudian anak-anaknya. Yang ketiga, kalau masih kemudian kita tahu itu semuanya, maka jangan berikan support, jangan dukung. Ya gue tetap nggak bisa, gue nggak akan dukung sebab secara agama nggak bisa. Terus bagaimana? Ya jangan hadir dalam pernikahannya. Kalau hadir dalam pernikahannya berarti ente setuju. Terus bagaimana? Ya sudah, gini ya, sampaikan. Biar bagaimana lu tetap aja adik saya. Tetapi yang ente lakuin lu ngelanggar so. Jadi ya gue nggak bisa hadir. Tapi kalaupun kapanpun lo mau ketemu ya gue ketemu. Tetap aja lo adik gue. Tetap aja gue juga akan negor sama istri lo yang beda agama ini nggak apa-apa, tetap biasa. Tapi yang penting gue udah ngasih tahu, nasihatin dan segala macam. Atau yang terakhir, nasihat terakhir. Kalau lo kemudian nggak masih juga bersikeras untuk melakukan hal ini, pikirin orang tua so. Pikirin orang tua. Karena orang tua yang ngebiayain, yang nafkain dan segala macamnya, carilah yang satu agama karena ini perintah sama kita. Wala tungkihul musyrikat hatta yu'min. Nggak boleh nikahin seorang wanita yang musyrik meskipun kemudian dia cantik, meskipun kemudian dia kaya, karena nanti akan membuat kita sengsara dunia, sengsara juga di akhirat. Jadi silaturahim secara umum kita tetap bisa, tapi jangan kemudian kita
jadikan pernikahan itu menjadi legal atau kita izinkan. Jangan kemudian kita bilang mengatakan bahwa kalau menurut gua sih ya agama tuh semuanya sama sih ya. Jadi ya terserah lu aja. Yang penting lu happy ngejalaninnya. Ya sekarang giliran ada masalah ntar repot kan. Giliran punya anak nih, anak mau namainnya apa? Sekolahnya mau sekolah di mana? Nanti besar ikut sama siapa nih? Apakah Jumat ikut ke masjid, Ahad ikut ke gereja? Gimana nih? Ini agama gado-gado apa bagaimana? Nah kira-kira begitu. Ustadz ini 1000% persis banget sama kejadian saya Ustadz. Malah ada yang jadi walinya ya? Saya jadi walinya Ustadz. Gantiin bapak saya. Keren, bagus. Ustadz lanjut Ustadz. Dari sambal terong Ustadz. Allah Akbar. Izin bertanya Ustadz, mengenai puasa qadha bagi perempuan hamil Ustadz. Apakah puasa tersebut diganti dengan kifarat dan puasa atau puasa saja ya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Enggak Ustadz. Kalau dia khawatir dengan anaknya, dengan dirinya, maka ya kemudian dia bayar fidyah juga, ya kemudian dia puasa juga. Jadi ngukurnya kayak gini nih. Lihat kayak gini. Kalau kemudian dia melahirkan, hamil, lalu ini kan hamil nih pas bulan Ramadan. Ini hamil udah bulan Ramadan, sehingga kemudian nggak bisa puasa. Lalu setelahnya masuk Syawal, ternyata baru melahirkan misalnya. Atau di Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Karena seterusnya terus sampai ketemu Ramadan yang akan datang, dia masih menyusui. Nah, dalam kondisi panjang kayak gini, nggak memungkinkan kan dia bayar qadha, ya udah, berarti fidyah. Berarti fidyah, karena nggak memungkinkan untuk puasa. Sebab dia harus menyusui terus kan. Menyusui lagi. Maka bayarnya dengan bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? 30 hari. 30 hari seukuran apa? Gampang lah. 1 hari 1 nasi box. Udah gitu aja deh. Supaya kalau disebutnya nanti satu mut bingung. 1 hari 1 nasi box. Ada nasinya, ada lauknya. Nah cukup. Nah kirimin kepada orang-orang yang du'afa. Kepada fakir-fakir miskin. Kasihin kepada mereka. Kasih 30 hari atau sesuai dengan puasa yang nggak bisa dilaksanakan. Misalnya ketika Ramadan kalau lagi kuat dia puasa, enggak ternyata 25 hari tidak puasa. Ya sudah 25 box. Nah gitu gampangnya Ru. Karena kalau dipaksa untuk bayar qadha akan membahayakan buat kesehatannya. Tapi kalau dia bisa ya silakan. Bayar qadha juga. Tapi kalau seandainya berat maka kemudian dianjurkan untuk membayar fidyah saja. Kira-kira gitu. Oke, Ustaz, pertanyaan dari sambal cobek Ustaz. Assalamualaikum. Sambal cobek Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Andaru Ustaz. Mau minta kakak. Itunya harus dibaca Kak Andarunya. Ada Ustaz, saya baca sesuai apa yang jamaah tanyakan Ustaz. Jadi yang tadi depan giliran Assalamualaikum Kakak Ahmad nggak ada. Aduh, saya dipanggil kakak, ada banyak adik di sini. Mau minta tolong sampaikan pertanyaan ke Ustadz. Hehe, kalau kita berdoa minta jodoh, boleh gak ya disebut nama dia Ustadz? Kesannya seperti memaksakan Allah gak ya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Gak Ustadz. Tahu dari mana kemudian Allah itu direpotkan dan dipaksa. Jadi doa itu ukurannya adalah doa cari adalah suasana doa yang paling nyaman. Gimana nyamannya? Kalau kita nyaman dengan menyebutkan namanya, ya sebutkan aja namanya. Cuma memang kalau dengan menyebutkan namanya, doanya, kalimatnya harus bagus, narasinya bagus. Kalau emang udah yakin, ya teruskanlah mudah-mudahan sampai ke pelaminan. Kalau enggak, ya jangan berikan harapan. Berikan kepastian. Maka kemudian, izin live dulu Ustaz. Host, jazakumullah khairan. Nah, kalau seandainya kemudian kita mau berdoa, cari doa yang senyaman-nyamannya kita berdoa. Dan sebaik-baiknya doa, ikutin aja apa yang udah di dalam Al-Quran. Ini lebih keren lagi.
Apa? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Baca itu. Rabbi la tadharni fardan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, tolong jangan bikin saya jomblo mulu ya Rob. Doanya gitu kira-kira gitu. Kira-kira kalau diterjemah bebasnya gitu. Ya Rob, jangan bikin saya jomblo mulu. Kenapa? Dingin, kering. Susah ini ntar urusannya. Nah, maka kemudian kita minta Rabbi la tadharni fardan. Lah Ustaz, tapi kan saya nggak hafal. Pernah ada yang ditanya di YouTube itu kan. Tapi saya nggak hafal, pengen pakai bahasa Indonesia. Bolehkah ya Rob pertemukan saya dengan jodohnya yang solehah? Boleh. Sebutkan namanya juga boleh. Nggak ada masalah. Ya Rob, kalau memang si misalnya sebut saja namanya Markonah ya. Bukan nama asli ya, sebutan. Ya Allah, kalau emang Markonah adalah jodoh saya, maka dekatkan. Kalau memang bukan, tolong dicek kembali ya Rob. Mungkin masih. Nah ini namanya maksa. Ya udah kalau memang jodoh dekatkan. Kalau memang bukan jodoh, ya pertemukan dengan yang lebih baik. Tapi kalau ditanya, apakah bagusan disebut atau tidak? Bagusan tidak. Apa sebab? Karena dengan penyebutan ini kita merasa bahwa kemudian satu-satunya jodoh kita nanti Markonah. Padahal di sana nanti siapa tahu ada Khadijah. Siapa tahu nanti di sana ada Aisyah. Dua maksudnya satu dulu. Kalau ini enggak dua gitu. Bukan dua. Maksudnya nih terjemahnya jangan digituin dong. Maka kemudian kita bisa lihat kayak gitu. Nah, misalkan kita bilang gini ya, ada kita udah pernah paham kan bagaimana ada kisah seorang yang laki-laki yang kemudian ingin menikahi. Udah tahu ya sejarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian sebelum diangkat menjadi nabi, nabi itu manusia biasa suka juga sama perempuan. Beberapa kemudian perempuan yang disukai oleh nabi ternyata dinikahi oleh laki-laki lain. Karena Rasul bukan seorang orang yang kaya kan. Bukan orang yang toko, bukan. Masih siapa? Pengembala, biasa ngikut sama kakeknya. Lo kemudian, nah maka kemudian yang Rasulullah SAW suka ini dalam sejarah Ibnu Hisham ya disebutkan. Lo kemudian apa yang beliau sukai, disenangi dari seorang perempuan, ternyata sudah dinikahi laki-laki lain. Nabi cuma biasa aja gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kesabaran Nabi menghasilkan kemudian menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Menikah dengan Khadijah, orang kaya, tokoh yang kekayaannya Khadijah kalau diukur sama orang di Mekah, maka Khadijah itu kekayaannya sepertiganya orang di Mekah. Khadijah sepertiga. Andai Indonesia dari Merauke sampai Papua, kok Merauke sampai Papua sih? Merauke di Papua juga Ustaz. Dari Sabang sampai Merauke. Sama, lu biasa aja dong, Ro. Masa dari Merauke ke Papua? Kalau dari Merauke sampai Papua sih gitu-gitu doang, pindah kota doang. Dari Sabang sampai Merauke di Indonesia nih, andai kata ada orang kaya, dikumpulin semua uangnya, kekayaannya Khadijah itu, misal cuma sepertiganya, artinya sepertiga kekayaan itu punyanya Khadijah. Dan itu Rasulullah, dan Khadijah langsung bilang kayak gini, ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau, waktu itu kan belum Nabi, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang terpercaya. Apa katanya? Maka peganglah semua harta yang kemudian aku miliki, gunakanlah apa yang kau butuhkan, maka kemudian simpanlah jika ada yang berlebih. Jadi langsung dikasihin semua. Kira-kira, mohon maaf nih, coba berkira-kira gitu. Tiba-tiba kemudian menikah seorang perempuan yang kaya raya, tiba-tiba bilang begini, wahai Ahmad, ini adalah ATM-nya, sekitar ada 5 miliar, kalau mau pakai, mau nyimpen terserah, 5 miliar. Kira-kira main golopnya berapa hari sekali, Mir? Gak usah pakai coach. Kira-kira nih. Ini gue dikasih ATM nih, dikasih ATM 5 miliar loh. Kira-kira kita main golopnya berapa kali dalam seminggu? Kira-kira gitu loh. Kalau saya melihatnya nih, Ru, kita 18 soal nambah lagi, Ru. Sehari 2 kali saking udah Masya Allah. Nah kira-kira seperti itu ya gambarannya. Jadi boleh berdoa menyebut nama. Kalau ditanya bolehnya, boleh. Tetapi kalau ditanya afdolnya, nggak usah disebutkan. Karena biarkan serahkan Allah yang punya kuasa yang menentukan siapa yang terbaik buat kita. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga Sami-sami. Terima kasih. Cobek. Ya Ustaz, silakan minum dulu Ustaz. Ya terus aja, Ru. Oke, sambal bajak Ustaz.
Saya sudah berumah tangga, kadang saya suka merasa sedih karena saya merasa tidak pernah dibimbing, Ustaz. Saya selalu mengajak dalam kebaikan, tetapi ujungnya selalu bertengkar. Dan saya kadang selalu merasa sabar saya sudah habis. Saya selalu berdoa meminta petunjuk demi kebaikan bersama. Kadang setelah itu saya menemukan hal-hal buruk dari suami saya. Saya mau nanya, Ustaz, apa bedanya petunjuk dari Allah dan godaan syaitan? Karena katanya kan kadang kala kita berdoa minta petunjuk Allah, tetapi ada kala itu godaan atau hasutan syaitan, makhluk terkutuk. Tafadhol, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, kalau kita adalah orang awam, lalu kemudian muncul bisikan dalam hati, itu namanya waswasah. Waswasah. Maka pastikan itu dari syaitan. Kok bisa, Ustaz? Lah iyalah, antum ngaji masih jarang, sholat tahajud juga nggak bangun, puasa juga maunya Ramadan doang, awam namanya juga. Terus berasa ini bisikan dari Allah. Dari mananya? Dari mananya? Antum hafal Quran enggak, murojaah Quran juga enggak, tiba-tiba dapat ilham. Saya dapat ilham, Ustaz. Ilhamuddin Arba'in. Mantan pemain timnas no. Wah, dari mana ente? Nggak bisa. Terus gimana? Yang nomor satu, maka datang ke guru ya. Ya, ngobrol yuk, musyawarah. Kepada siapa? Cari guru ya. Cari ustadz, cari ustadzah yang kemudian mengerti ilmu agama, tahu hukum fikih, maka sampaikan apa keluhan kita, masalah kita. Karena hukumnya boleh membuka aib istri atau suami demi mencari fatwa atau hukum dalam rumah tangga. Untuk mencari itu. Jadi masalahnya di mana? Misalkan tadi disebutkan, Ustadz, saya tahu-tahu makin kesini makin tahu keburukan suami. Cek, keburukannya apa? Kalau keburukannya, maaf ya, misalnya tiba-tiba kemudian dia ngelakuin dosa besar, judi masih, lalu kemudian khomer masih, lalu kemudian berzina, lalu kemudian ngelakuin dosa besar lagi sampai kemudian mengambil haknya orang lain. Buat apa dipertahankan? Allah yang suruh. Kalau kemudian kita sudah ingatkan, dia nggak mau ilangin ini, Masya Allah, kamu pernah ngelakuin ini tuh, ya Allah, ini kan dosa besar. Ya tapinya aku nggak sadar, nggak sengaja. Caranya gimana? Nggak sengaja. Kok bisa? Nah, maka kemudian hal ini yang kemudian kita lakukan. Maka keburukan-keburukan ini, kalau memang sudah tidak bisa ditolerir, baru kemudian disampaikan, Ustadz baiknya gimana? Tapi kalau keburukannya, misalnya mohon maaf, apa itu? Misalnya keburukannya tentang emosi. Keburukannya apa? Kebanyakan diem. Kalau diajak ngobrol diem mulu. Main handphone mulu. Terus apa lagi? Belanjanya banyakan dia, Ustaz. Narsisnya sama dia. Nah, itu ceritain. Ini hal-hal yang kemudian bisa dikomunikasikan. Maka duduk bareng. Nah, jadi hal ini kalau udah masalah keluarga terkait dengan keburukan, maka ada berbagai macam tahapan-tahapan yang harus dilihat dulu. Apakah kemudian bisa untuk dipertahankan, dimediasiin, diobrolin baik-baik. Nasihat yang kedua, bisa nggak dia berubah? Nggak bisa juga. Ya udah, kembalikan aja. Minta balikin kepada kita punya orang tuh, minta orang tua. Kalau memang tidak bisa juga ikut terhadap. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, istri ikut kajian, udah rajin. Istri ikut tahsin, udah rajin, alhamdulillah. Istri kemudian ikut pengajian-pengajian di masjid, di musola, udah ikut nih, alhamdulillah. Suami belum, ya nggak boleh minta pisah. Apa sebabnya? Bisa jadi istri adalah jalan untuk dakwahnya, maka pelan-pelan diingatkannya. Tapi kalau udah sampai ngelakuin dosa besar, selingkuhnya jelas, ada buktinya, ada videonya, bukan katanya, terus kemudian ngelakuin judi, ngabisin uang yang di rumah keluarga, lalu kemudian datang dengan nafkah yang haram, tinggalkan. Nah, tapi kalau seandainya enggak, maka minta petunjuk lagi sama Allah, dan petunjuk itu minta penjelasan daripada guru-guru. Gimana caranya penting, sehingga caranya yang benar akan mendapatkan hasil yang benar. Tapi kalau caranya enggak benar, enggak. Bangun pas tahajud, perbanyak puasa sunnah, baca Quran, deketin lagi. Nah, ini yang kemudian sampaikan. Datang ke orang tua, datang ke mertua, tanyain, nah, lihat bagaimana kan. Itu ya. Baik, Ustadz, saya pikir udah pas ya 21. Sebenarnya ada satu pertanyaan
Dan ada pertanyaan lagi, tambahan-tambahan lain mungkin saya tahan untuk di minggu depan. Ya mohon maaf ya jamaah, ada yang saya tidak pertanyakan kepada Ustaz. Saya tahan dulu ya untuk tahun depan. Mohon maaf. Tahun depan, minggu depan. Tahun depan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Blesetnya jauh amat lu, Ro. Ustaz, ya udah, saya udah akhiri. Terima kasih banyak para jamaah. Saya akhiri dengan pantun ya. Izin Ustaz, boleh? Masya Allah. Udah nyediain. Pantun sekarang bro ya. Isi waktunya buat pantun aja. Beragam sambal di kanan kiri, enak dimakan pakai iga. Kak Andaru mohon undur diri. Insya Allah ketemu lagi di part 3. Assalamualaikum. Masya Allah, kakak Andaru. Promo lo katanya. Makasih Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belibet loh, Ro. Enggak Ustaz, biasa aja Ustaz. Terima kasih Andaru. Alhamdulillah atas Q&A-nya yang sangat bermakna ini. Baik Ustaz, kita langsung saja tutup dengan doanya dan kafaratul majelis. Tafadhol. Mari sama-sama kemudian kita berdoa, mohon sama Allah semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita doakan juga saudara-saudara kita, kawan-kawan kita khusus yang kemudian dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesabaran yang ada dalam rumah sakit, semua kemudian bisa lekas sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Beristighfar kita bersama pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca 2 kalimat tasbih, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita angkat tangan kita mohon pada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami di malam hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Ya Allah, jangan biarkan kami berkumpul di malam hari ini kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan, kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami yang dalam keadaan sakit, berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Di antara kami yang kemudian masih terlilit hutang, berikan kemudahan agar mereka bisa menyelesaikan hutang piutangnya. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang lurus, dan berikan kekuatan kepada kami agar bisa istiqamah di jalan tersebut. Allahumma innana na'malu ma na'lam fa'allimna ma lam na'lam. Ya Allah, kami hanya mampu melakukan apa yang kami faham, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum faham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat yang sudah Kau tanamkan di dalam hati kami ini ya Rabb. Kami sudah nikmat hadir di majelis ilmu, kami sudah nikmat hadir di dalam kemudian mengkaji Al-Quran. Kami sudah nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang yang ahli ilmi. Jangan karena kesalahan dan kekhilafan kami, Kau jauhkan kami dari mereka ya Rabb. Kau jauhkan kami dari Al-Quran, Kau jauhkan kami dari majelis ilmu. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dengan kemaksiatan. Cukupkan kami dengan orang-orang saleh yang ada di sekitar kami ya Rabb. Jauhkan kami dari orang-orang yang ahli maksiat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, anugerahi keluarga kami, anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Saudara-saudara kami ya Rabb, yang belum berkeluarga, belum bertemu dengan jodohnya, pertemukan dengan pendampingnya yang soleh dan solehah yang bisa mendampingi dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama kafaratul majlis, subhanakallahumma
Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas semua ilmunya. Untuk sahabat Mutiara Kerang, ada 2 pengumuman. Yang pertama, yang jika ingin berinfak untuk kajian ini, dan saya yakin kajian ini bermanfaat untuk kalian, silakan bisa lihat di layar nomor rekening atau di Instagram kami nomor rekeningnya, namun dengan bubuhkan angka di belakangnya 098, sekali lagi 098. Dan terakhir, kami masih buka untuk sedekah amal jariahnya 1000 lekar untuk pesantren tahfiz Quran dan pembaca Al-Quran, di nomor rekening yang sama, namun dibubuhkan angka nominal belakangnya yang berbeda, yaitu 008. Sekali lagi 008. Kami panitia Mutiara Kerang, mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kawan-kawan. Halo, Mas Falah. Ada Mas Fala ya? Ada. Saya buka semuanya deh. Kalau ada yang mau say hi. Terima kasih semua. Assalamualaikum Mas Fala. Di mana nih? Mas Fala. Halo Bang Emir. Ya. Di mana nih, Bang? Di Bandung. Oh, di Bandung. Baik, kita pamit dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.